Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Shalom. Majelis Jemaat GKSBS Metro mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang selalu setia beribadah walaupun tetap di rumah masing-masing. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pengasih kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyatukan hati, bernyanyi, bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Nyatakanlah kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami dengan firman-Mu. Turunlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami masing-masing untuk menuntun kami mendengar dan menerima firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita menyambut ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait 1 dan kedua. Datang ke rumahnya, dengarkanlah panggilannya. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Yesus mengundang engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dalam rangka MPHB di minggu yang kedua. Kita awali dengan masing-masing kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bersama masuk dalam nats pembimbing ibadah yang terambil dari Ulangan 8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan ketiga. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergerak. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita akan membaca Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 sebagai hukum kasih. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Sebagai ungkapan penyesalan, kita akan baca secara litani. Tuhan, demikianlah hukum kasih yang telah Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Karena ketidakmampuan memelihara kasih-Mu, kami tidak dapat membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Ampunilah kami, ya Allah, karena kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 26, kita nyanyikan bait 1 dan ketiga. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah
pernyataan kasih setia Tuhan, kita akan membaca Filipi 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu melalui firman yang Tuhan taburkan dalam hidup kami. Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, menyertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami dengan firman Tuhan. Dan saat ini dalam sembah bakti kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kembali taburan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, jadikan hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima benih-benih firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan tinggal hidup di dalam kehidupan kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang berkenan menuntun kami di dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rangka MPHB, masa perayaan hidup berkeluarga GKSBS di tahun 2020 ini, firman Tuhan diambilkan dari kitab Amsal pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Amsal pasal 21 ayat 10 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum,
Orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengajar kebenaran akan kasih, akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia memelihara dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, tema kita seperti yang menjadi tema di dalam MPHB 2020 adalah bijak mengelola penghasilan. Bijak mengelola penghasilan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati, kita perhatikan kehidupan kita saat ini, kita ada di masa di mana kurang lebih 20 tahun yang lalu dikatakan bahwa yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menguasai, dan tanpa kita sadari hari-hari ini kita mengalaminya. Kita hidup di masa di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi termasuk di dalamnya teknologi kedokteran sudah berkembang begitu cepat dibandingkan di masa yang lalu. Tetapi sayangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran ini tidak bisa diimbangi dengan sebuah pendidikan atau edukasi mengenai kehidupan yang didasarkan pada etika dan moralitas yang baik. Zamannya berkembang, zamannya semakin canggih, tetapi etika dan moralitas manusianya semakin menurun. Di dalam masa penghayatan hidup berkeluarga GKSPS tahun ini, tema yang diusung secara umum, kalau kita dengarkan mirip dengan tema atau program pemerintah tentang keluarga berencana, yaitu GKSPS adalah keluarga yang berencana, bukan berencana memiliki keturunan tertentu, tetapi bagaimana memiliki sebuah rencana yang baru di tengah situasi kehidupan yang saat ini juga mengalami perbedaan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, situasi pandemi COVID-19 ini sudah merubah seluruh gaya hidup manusia. Kalau masih ada yang mengatakan tetap sama,
ya pasti dia akan mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia dengan bijak mengatakan saya harus menyesuaikan, maka ia pun akan belajar untuk bisa menerima keadaan. Demikian juga tentang kehidupan sehari-hari setiap keluarga. Di tengah situasi pandemi COVID-19, beberapa waktu yang lalu banyak sekali saudara-saudara kita yang harus mengalami putus hubungan kerja. Mereka kehilangan pekerjaan. Mengapa kok mereka kehilangan pekerjaan? Karena perusahaan di mana mereka bekerja juga mengalami penurunan omset. Maka satu-satunya cara adalah mengurangi jumlah para pekerja. Dan akhirnya berdampak pada perekonomian kehidupan keluarga. Banyak orang-orang yang mengalami kekurangan, mereka mengeluh tentang segala kehidupan. Belum lagi ditambah dengan situasi kehidupan pendidikan yang juga mau tidak mau mengalami imbasnya. Proses belajar yang tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan secara daring, di mana sebetulnya semuanya, dari Bapak Ibu guru dan juga orang tua harus saling memperhatikan dan saling memahami situasi yang ada. Karena tidak bisa belajar secara tatap muka. Anak-anak harus belajar dengan apa yang disebut dengan uang, yaitu menggunakan paket atau kuota HP. Banyak cerita yang kita dengar, ada orang tua yang kesulitan oleh karena tidak memiliki HP Android untuk anak-anaknya belajar. Ada orang tua yang memiliki kelebihan sehingga anaknya bisa belajar dengan tenang. Situasi ini tentu harus dipahami dengan baik. Oleh sebab itulah melalui tema kita pada minggu ini, bijak mengelola penghasilan, kita akan belajar beberapa pokok penting yang menjadi pembelajaran dari kitab Amsal pasal 21 yang kita baca ini. Kalau kita perhatikan ayat 17, dikatakan di sana orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Artinya tidak boros. Situasi kehidupan sekarang ini memaksa kita untuk mengurangi segala pengeluaran yang tidak penting. Kalau biasanya ibu-ibu kalau dandan perangkatnya harus komplit ada 10, ya dikurangi. Toh bapaknya tidak akan berhenti memuji, anak-anaknya juga akan terus menyanjung. Demikian juga yang biasanya makan satu porsi satu hari 50.000 satu orang dikurangi. Satu orang satu porsi 10.000 agar semuanya tetap bisa makan. Belum lagi penampilan pakaian, toh semuanya masih bisa dipakai kembali setelah dicuci. Di dalam situasi zaman yang dipengaruhi dengan gaya hidup materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, di mana tiga ini adalah satu keluarga, juga ikut melibas keluarga-keluarga Kristen. Karena ingin dipandang wah, dipandang hebat, sehingga apapun dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen ini sehingga akan mendapatkan sanjungan atau pujian dari kawan-kawannya. Dan ini dilakukan agar kelihatan mewah, tetapi sayangnya hasil dari hutang. Meskipun hutang itu tidak dosa kalau dibayar. Dan kadang hal ini akan menyebabkan urip kegeden empyak nanging kurang cagak. Atau dalam bahasa Indonesia, hidup besar pasak daripada tiang. Dari kitab Amsal ini kita dinasihati dan juga diingatkan sekaligus, seberapapun harta milik dan pendapatan penghasilan yang kita terima, kalau kita mau mensyukurinya, itu pasti akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka tidak akan ada kekurangan, melainkan segalanya cukup. Maka keluarga Kristen diajak untuk hidup dalam kesederhanaan, tidak boros.
Pergunakanlah berkat yang sudah Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita maui, yang kita inginkan. Selaras dengan apa yang Yesus katakan agar orang percaya atau keluarga-keluarga Kristen berjaga-jaga, karena di dalam masa pandemi ini situasi tidak terkendali, tidak terbatas. Kita harus terus bekerja dengan tekun, mengumpulkan berkat sedikit demi sedikit, dan yakinlah bahwa Tuhan akan terus menambahkannya. Mengapa? Karena kehidupan yang didasarkan pada pertolongan Tuhan tidak akan pernah bisa dibayangkan. Tuhan terus akan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, ojo urip aji mumpung, tetapi bagaimana kita hidup karena situasi yang ada. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari seorang tokoh Metodis, yaitu John Wesley, yang dikenal sebagai Bapak Metodis. Ia dididik di tengah situasi keluarga yang sangat religius. Ketika dewasa dan mendapat pekerjaan yang mapan, ternyata ia tidak juga bergaya hidup boros dengan hasil pendapatannya untuk kepentingan pribadi. Ia menghitung kebutuhannya mulai per bulan sampai setahun, dan setelah dihitungnya ternyata masih ada kelebihan, dan kelebihan dari penghasilannya itu ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Setiap tahun penghasilannya bertambah, namun hidupnya tetap, kebutuhannya pun tetap, kelebihan pendapatannya itu pun kemudian terus ia pergunakan untuk bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Ia tahu panggilan hidupnya, bagaimana kehadirannya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga bagi kita semua keluarga Kristen saat ini. Kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus pun hendaknya menjadi berkat dan dapat dirasakan bagi sesama kita dengan menggunakan harta milik kita sesuai kebutuhan yang ada. Kemudian kita perhatikan ayat 24 sampai dengan 26. Bagian ini disebut dengan satu judul, jangan malas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang berhak punya keinginan mau jadi apa, hidup seperti apa, itu semuanya sah-sah saja. Namun hasil dari keinginan itu ditentukan oleh kenyataannya. Jika hanya ingin, hanya mau saja, tetapi tidak ada usaha untuk mewujud nyatakan, atau dalam bahasa anak muda sekarang ini mager, malas bergerak, akhirnya itu hanya sebuah mimpi yang indah. Mengapa? Perencanaan itu begitu penting, dan setiap keluarga harus memiliki rencana kehidupan yang baik untuk keluarga, untuk pasangan suami istri, untuk anak-anaknya, dan juga semua itu agar memiliki semangat yang diwujud nyatakan melalui tindakan hidup tidak malas. Ketika bapak ibunya malas, ya hasilnya anak-anaknya pun akan malas. Sampai besar pun akan seperti itu. Karena tidak disadari atau memang tidak pernah menyadari, akhirnya itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Semangat juang dalam diri anak tidak terjadi, sehingga ia hanya membutuhkan belas kasihan orang lain, padahal ia mampu untuk melakukannya. Oleh sebab itu, sangat banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang kemalasan dan hasil yang didapatkan dari kemalasan itu. Apakah kita sebagai orang percaya juga masih hidup dalam kemalasan? Bisa jadi, namun melalui MPHB ini, kita semua sebagai keluarga Kristen di GKSPS betul-betul disadarkan untuk memiliki semangat membangun kehidupan keluarga dengan memiliki perencanaan
kehidupan yang baik, dan itu diwujud nyatakan dalam kesepakatan seluruh anggota keluarga tidak malas untuk mewujud nyatakannya. Karena jelas si pemalas akan dibunuh oleh keinginannya sendiri. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada pada saat ini dengan karya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fokus pada apa yang bisa kita perbuat. Tuhan Yesus dalam pelayanannya meneladankan kepada kita untuk berdoa, memohon kepada Bapaknya supaya ia diteguhkan, dikuatkan. Demikian juga Paulus dalam pelayanannya, ia melakukan pekerjaan pelayanan tetapi ia juga berdoa. Banyak alasan bagi Paulus untuk tidak melakukan pekerjaan yang lain dan hanya melakukan pekerjaan pelayanan. Namun ia tidak mau melakukan hal itu. Ia melakukan semuanya dengan baik. Apakah ia tidak berhak mendapatkan upah dari pelayanannya? Tentu sangat berhak Paulus mendapatkan semua itu. Dan ini adalah berkat yang Paulus terima sebagai pekerja Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada kita semua sebagai keluarga Kristen agar mempergunakan waktu sebaik mungkin melihat peluang dalam kesibukan dan kesulitan dan mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dengan bekerja keras merupakan salah satu faktor yang penting yang ada di dalam kitab Amsal. Dan ini merupakan dasar Alkitabiah bagi orang Kristen bekerja. Mengelola dan mengatur segala apa yang diterimanya, yang sudah Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupannya. Ketika itu semua dikelola dengan bijaksana, maka keluarga-keluarga Kristen akan mendapatkan berkat daripadanya. Kemiskinan bukan merupakan hal yang direkomendasikan oleh Alkitab, karena kemiskinan itu terjadi akibat kemalasan, bukan karena kutuk, tetapi itu karena hal-hal manusiawi, ketidakrajinan, atau bahkan kelalaian yang dilakukan dengan kesengajaan dalam hidup. Kita bekerja keras supaya kita bisa mendapatkan sesuatu, tetapi jangan kita balik. Jangan kita jadikan kerja keras itu semata-mata supaya kita menjadi kaya. Lalu kalau sudah kaya kita akan mengecilkan orang lain, bukan. Tetapi bekerja itu adalah sebagai ungkapan syukur karena Tuhan memberikan hidup yang sehat. Dan kita melakukannya dengan penuh sukacita karena Tuhan menopang kita dengan kekuatan dan kesehatan. Itu akan menjadi kekuatan kita dalam melakukan semua aktivitas kehidupan kita setiap hari. Bagian yang ketiga pada ayat 20-23, bagian ini disebut jadilah tenang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di negara kita, berita tentang merosotnya nilai uang atau bahkan kehidupan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya adalah jemaat juga, tentu mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kecemasan bagi banyak orang. Pengangguran, hilangnya kesempatan kerja, sampai pemutusan hubungan kerja, jumlahnya bukan menurun, tetapi terus meningkat. Dan ini merupakan efek langsung dari situasi yang kita hadapi dari dampak pandemi COVID-19. Tetapi kiranya semua informasi yang berkembang ini, yang sudah kita terima, kita dengar, baik melalui media informasi cetak maupun juga media yang membuat kita cepat menerimanya, media sosial,
Jangan membuat kita kemudian cepat panik. Karena ketika panik, pemikiran kita menjadi kacau. Kita tidak mampu mengendalikan diri lagi, dan pada akhirnya pengelolaan terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan ini seolah-olah tidak akan pernah bisa kita lakukan. Maka tidak sedikit masyarakat atau warga jemaat yang karena termakan isu atau berita yang didengar ini menjadi khawatir dan cemas dalam hidupnya, dan mereka bingung mengelola pendapatan yang sudah mereka terima, dan akhirnya selalu kurang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf terkenal, Plato, mengatakan manusia itu memiliki 3 keinginan. Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk dilihat, dan keinginan untuk mengetahui. Semua keinginan hanya akan menjadi teratur kalau manusia memiliki pengetahuan. Sebagai orang percaya, tentu dasar pengetahuan kita adalah firman Allah. Dan dari Allah sendirilah kita meyakini sebagai jaminan hidup kita. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, kekayaan yang sudah bertumpuk-tumpuk bisa habis, masa pasti bisa berganti. Maka dalam menghadapi kesemuanya itu, bergantung kepada Tuhan, itulah yang akan membuat jiwa kita tenang. Sehingga dengan ketenangan ini, kita dapat dengan bijak mengelola berkat dan penghasilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, seberapapun yang kita terima. Karena Allah sendiri yang akan mencukupkannya melalui kekayaan dan kemuliaannya, asalkan kita semua sebagai keluarga Kristen sadar bahwa siapapun kita akan berhenti masa produktifnya. Artinya terbatas penghasilannya karena masa pensiun. Tetapi kebutuhan yang terus berjalan tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang akan menghadirkan berkat itu, dan Tuhanlah yang akan menopang kita sehingga kita bisa menikmati berkat seberapapun yang sudah Tuhan berikan. Syukuri. Mari keluarga-keluarga Kristen, kita belajar untuk tidak boros, tidak malas bekerja, dan jadilah tenang dalam menghadapi segala keadaan yang selalu berubah-ubah, tidak pasti. Jangan terus hidup dalam kecemasan, tetapi ingatlah kepada Tuhan yang telah setia memimpin dan menyertai, karena Dialah sumber kekuatan dan sumber berkat kita, pembimbing perjalanan hidup keluarga kita, dan yang akan menjamin kehidupan keluarga kita, generasi penerus kita, anak-anak kita, agar mereka tetap percaya dan menaruh pengharapan besar kepada Tuhan. Selamat merayakan hidup berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, melainkan karena penyertaan dan berkat Tuhan yang setia menemani kami. Dan ajarlah kami untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kami, karena semuanya yang ada dalam kehidupan kami berasal dari Engkau, dan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang terus berkembang, bahkan di kota metro ini terus terjadi, yang menimpa masyarakat dan bahkan anggota jemaat Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh tim medis dalam rangka untuk memberikan pertolongan, perawatan kepada
pasien yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa mohon berkat Tuhan bagi mereka yang terpapar penyakit ini, agar mereka terus diberikan kekuatan dan ketabahan, sehingga dengan ketenangan mereka boleh menerima proses penyembuhan melalui tim medis yang ada dengan baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, dampak yang diakibatkan oleh karena situasi ini terhadap perekonomian keluarga-keluarga, baik masyarakat maupun keluarga jemaat Tuhan, sehingga pada akhirnya kami semua harus belajar untuk dapat mencukupkan diri seturut dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kami juga mohon pengampunan-Mu apabila secara sadar atau tidak sadar ada perkataan, sikap yang melukai hati sesama, sehingga mereka mengeraskan hati, mereka menjadi tawar hati dan tidak beribadah. Tuhan tolong agar kami belajar semakin merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama, oleh karena Tuhan menghendaki kami terus boleh menjadi kesatuan yang utuh. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi seluruh masyarakat baik di kota maupun di daerah, agar mereka memiliki kepatuhan pada peraturan pemerintah di dalam masa pandemi ini, melalui upaya yang dilakukan, mengingatkan agar menggunakan hal-hal yang baik, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah semuanya itu menjadi bagian yang utuh dari kehidupan manusia modern saat ini. Kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang mungkin masih atau sedang melakukan ulangan tengah semester. Kiranya melalui proses ulangan secara daring ini, yang merupakan sebuah proses baru, memberikan kesabaran bagi Bapak Ibu guru, agar boleh sama-sama memahami situasi yang ada dan tidak memaksakan secara kaku, sehingga pada akhirnya anak-anak juga boleh belajar dengan baik. Demikian juga kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu di GKSPS Metro dengan segala pergumulannya, agar tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah masa pandemi COVID ini. Setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan, biarlah kami melakukannya dengan hati-hati dan mohon perlindungan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa, ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kehidupan jemaat Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang boleh merasakan pertolongan Tuhan, mereka yang boleh merasakan penyembuhan, pemulihan. Biarlah ucapan syukur terus mereka haturkan kepada Bapa sebagai sumber kekuatan dan pertolongan yang hidup. Kami juga berdoa bagi mereka yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan, mereka rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, mereka yang rindu untuk mendapatkan momongan. Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Biarlah mereka menerima dalam iman, percaya mereka bahwa Tuhan akan memberikan pada waktunya. Kami juga berdoa, ya Bapa, bagi upaya pemerintah menangani berbagai kerusuhan yang terjadi akibat menyikapi Omnibus Law yang beberapa waktu lalu diputuskan. Kami percaya, Tuhan, biarlah kebenaran Tuhan yang hadir, sehingga segala kerusuhan yang bahkan menimbulkan korban jiwa agar tidak terulang kembali. Demikian juga upaya pemerintah melalui TNI dan Polri yang mengatasi kerusuhan di Papua yang menimbulkan korban. Tuhan, biarlah Engkau memberkati sehingga semua yang dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman bagi kehidupan masyarakat di sana boleh terwujud dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa sebagai gereja Tuhan agar senantiasa dilindungi di dalam melewati seluruh proses yang terjadi di tengah situasi pandemi COVID. Dalam hal beribadah, kami biarlah memutuskan untuk melakukannya di rumah dengan percaya bahwa Tuhan memberkati keluarga kami, sehingga apa yang dilakukan bukan untuk menunjukkan apa yang menjadi kehebatan, melainkan Tuhanlah yang hebat, yang telah mengingatkan kepada kami agar kami boleh menjaga diri, tidak menjadi penyebab munculnya segala perkembangan penyakit ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk setiap rencana-rencana yang dilakukan oleh gereja Tuhan
biarlah Tuhan memberkati, dan apa yang sudah dilakukan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk pelaksanaan musyawarah majelis sinode yang boleh berjalan dengan lancar secara daring, yang walaupun awalnya menimbulkan banyak ketegangan, baik panitia pelaksana maupun juga semua yang terlibat anggota jemaat Tuhan se-GKSPS, namun karena hikmat dan pertolongan Tuhan, semuanya berjalan baik. Biarlah semua ini menjadi sebuah pembelajaran yang indah bagi kami, bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan ketika kami semua menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana gereja memiliki sebidang tanah. Biarlah ini menjadi keinginan Tuhan bagi gereja Tuhan, sehingga di tengah situasi pandemi COVID, di mana masyarakat dan jemaat banyak yang membutuhkan pertolongan, kami boleh melihat dengan kasih, dan kami boleh melihat peristiwa ini dengan bijaksana, sehingga hanya Tuhanlah yang memberikan tanah yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk persiapan masa pemilu yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan tolong agar situasi bangsa ini ada dalam situasi yang aman, sehingga situasi yang terjadi tidak akan menimbulkan penyebaran virus COVID-19, melainkan semua dilakukan dalam damai. Secara khusus bagi kami umat Tuhan di kota metro ini, agar kami bijaksana memilih calon yang ada, tidak terpengaruh oleh karena hubungan dekat, melainkan oleh semua yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau memberikan hikmat untuk kami boleh memilih yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memikirkan kehidupan masyarakat luas. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal hendak kami ungkapkan di dalam kerinduan kami ini, namun kami percaya Engkau mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kami. Semua doa dan kerinduan kami ini kami haturkan kepada Bapa di sorga, dalam keyakinan akan kuasa Tuhan melalui perantaran Sang Putra Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan ikrar pengakuan iman kita dengan mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk mendasari pengumpulan persembahan pada minggu hari ini, mari kita mendengarkan nats Alkitab yang diambil dari kitab Amsal 3, ayatnya yang ke-9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengiringi, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jumat nomor 145, baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini juga kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara,
ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, semua anggota jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita melakukan saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan ibadah ini sesuai kehendak yang Engkau rencanakan. Selanjutnya, kami menyerahkan kehidupan kami dalam menjalani aktivitas di minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bimbingan dan penyertaan Tuhan saja yang selalu kami rindukan. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya benih-benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hati kita masing-masing dalam kebaktian hari ini selalu memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus mendukung dalam doa situasi politik bangsa kita yang terjadi sekarang ini, agar Tuhan berkenan menjauhkan kekacauan yang direncanakan oleh orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinan
Presiden Joko Widodo, sehingga situasi negara kita tetap senantiasa aman. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berkarya. Tetap semangat dan selalu berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pegang tanganku